Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya sudah ya cukup Agak dikeraskan dikit Pak ya. ya jujur Gus, kula sampun nggih lumayan lah untuk mempelajari ilmu tauhid. Nanging banyak beberapa hal yang kadang-kadang itu kalau kita kaitkan dengan ilmu ketauhidan, bahkan Al-Qur'an sendiri itu kadang-kadang bertentangan dengan apa yang saya pahami, sehingga terkadang itu juga membuat bingung saya sendiri. Contoh saja, saya juga nggak hafal ayatnya, bahwa Allah itu menjamin barang siapa yang berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, syaratnya iman pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Itu yang sangat-sangat kadang-kadang ilmu tauhid itu kadang-kadang juga bingung di situ. Kenapa sih Allah berkata begitu sedangkan kita itu hanya mengandalkan hati dan selalu hati. Bahkan dalam syair yang sering kita dengar itu bahkan bahwa orang yang soleh itu yaitu yang bagus hatinya, kan begitu. Itu katanya syair-syair yang saya dengar. Pertanyaan yang kedua terkait dengan kebingungan saya. Saya juga punya teman seangkatan yang sama-sama belajar ilmu tauhid. Dia itu nyeleneh. Wong, kamu kalau sudah masuk tauhid, setiap melakukan sesuatu itu jangan punya rasa keinginan. Contoh suatu misal kita berobat contohnya saja ke dokter. Anda ke dokter jangan ingin sembuh. Ya syariatnya ya begitu. Tapi apakah kita itu akan keluar dari kodrat manusia manakala kita itu tidak mempunyai keinginan-keinginan? Karena saya yakin hadirin yang hadir di sini ini pasti ada rasa keinginan. Nah kalau kita tidak punya keinginan, lalu bagaimana kita itu diberi nafsu oleh Allah? Contoh saja dagang. Maksud teman saya juga bilang, kalau dagang aja pingin badi loh. Kan ya repot jadinya. Padahal keinginan itu sudah fitrah daripada manusia ada. Yang saya tanyakan Gus Nun Sewu, bagaimana tip untuk menghilangkan keinginan tersebut baik secara lahiriah, secara rohaniyah, itu bagaimana? Karena apa? Contoh saja saya beri contoh, kita ibadah, kepingin swarga, yoga oleh. Loh ini bagaimana? Menghilangkan keinginan semacam itu tipnya itu bagaimana? Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La syarikalah, perkara kesyirikan di dalam hati manusia, seluruh manusia itu pasti ada, yang itu akan menjadikan ganjalan pemisah tidak bisanya manusia pada Allah. Dalam pembelajaran iman atau takaran-takaran ilmu dari ilmu dunia ke ilmu akhirat, itu memang membingungkan. Ada satu ayat yang mengatakan bahwasanya kalau perkara baik datangnya dari Allah, kalau perkara jelek itu datangnya dari nafsumu sendiri. Bapak Ibu, perbedaan pandangan dari syariat dengan hakikat itu tidak salah. Semuanya benar miturut poksinya masing-masing.
Kita harus melewati satu kebingungan dulu sebelum kita menemukan satu kebenaran. Itu wajib. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Perkara yang kita cari datangnya itu tidak datangnya secara bim salabim, tetapi ada butuh proses waktu yang panjang, waktu yang membingungkan. Contoh iman. Iman kita di takaran nurul iman. Iman kita beriman pada Allah, takaran nama. Sudah cukup bagi kita meyakini bahwasanya adanya dunia dan seisinya mempertandakan adanya Allah, karena dunia seisinya yang menciptakan Allah. Kita nggak butuh untuk bertemu Allah, pokoknya yakin. Itu ajaran kita di syariat. Dan ini benar karena proses. Kelas kita memang di situ. Kita naik satu langkah ke hakikat yang disebut iman hakul iman. Kalau nurul iman itu iman kita percaya masih katanya seseorang. Kalau Allah itu adalah Tuhan, katanya. Dengan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, udah, iki takarane sakmene memang. Sedangkan iman yang disebut hakul iman adalah satu iman seseorang yang sudah membuktikan apa yang telah kita dapatkan dari kabar seseorang tadi. Kalau Allah itu adalah Tuhan kita. Kita buktikan. Akhirnya dikatakan hakul iman adalah iman seseorang yang sudah ihsan. Ihsan artinya iman yang sudah ma'rifat pada Allah, sudah liqo, sudah bertemu pada Allah. Bapak Ibu, kalau kita sudah naik ke hakul iman dalam taraf proses, itu pasti sik membedakan. Akhirnya mengkelas-kelas. Dan di situ ngambil kesimpulan, opo ibadane sare ngatiku, yo ngono-ngono tok. Akhirnya ngoten nggih, ngepehno. Oke lah, tak maklumi karena dalam satu proses. Nanti jikalau betul-betul iman itu sudah ihsan, setelah melewati hakul iman, sudah imannya makrifat pada Allah, nggak bisa bicara kita. Akhirnya maklum, sing ono kelas nurul iman jene ya kuwi, takerane ya kuwi. Maklum sing wis ngerti hakul iman jerone isine wis ngono kuwi. Di situ Pak. Letak ketidakbingungnya ada di situ. Akhirnya panjenengan ketika saat fisik melakukan metode iman nurul iman, akhirnya secara hati memakai metode hakul iman. Letak ketidakbingungnya ada di situ nanti. Letak ketidakbingungannya ada di situ. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Bagi sapa yang tidak bingung iku bahwasanya tentang ajaran Allah, kitab iki mau hudal lil muttaqin,
Yakin. Dialah yang sudah mendapatkan hidayah yang disebut sebagai muttaqin. Muttaqin adalah orang-orang yang sudah memegang ilmu, amal, dan istiqomah. Jadikanlah perbedaan itu sebagai rahmat. Iki ya apa maksudnya? Gak iso Pak, nek gak sampean wis no ihsan. Kalau masih ada di iman, hakul iman prosesnya menuju ke ihsan, mboten saged. Nggih nyun sewu lah, aku gak bicara terhadap orang lain, bicara pada diri saya sendiri. Bagaimana fanatik hati saya mengatakan bahwasanya di dalam syariat itu hak benar. Janji Allah tidak akan pernah bereset. Mergain delok fisik. Wis. Ketika saat itu sudah berlampau dikenalkanlah Allah tentang ibadah coro hati. Berarti di dalam hakikat. Duh, kalau itu sudah hidayah masuk jeret, nyimpul ning ngene nyuwun sewu lho ya. Terjadi nang sampean apa enggak aku ya ora ngerti, ikut terjadi nang aku, gawe kesimpulan ngene. Beh. Tiba lakuku sarengat bayeniku nyembah berhala. Lah kaya apa? Lah ngoten nggih. Wonten niku Bapak Ibu terngiang-ngiang terfikir di dalam akal dalam hati piye gampangane sawumpek. Sehingga tatkala kula ngrungokno dawuh-dawuh ceramah yang bernafaskan syariat fakot belaka ning ati ngono. Gak cocok. Ngaji guyonan. Nggih ta? Kula lho Pak, kula ngomong sampean. Karena ini proses. Oke lah. Tapi ketika saat ono dai ngajine mlebu nang ngene babakan hati nang Allah, mesti ngomong iki. Wis masih kaya apa suwene. Wah nang ati tambah mak plas-plas. Bleng cocok. Kan masih ada perbedaan. Gitu ya. Niki hati belum sambung dihadapkan satu pertanyaan ini. Ning kuno kan sangka Allah, ning kene kan sangka Allah. Belum bisa jawab. Karena dalam hati masih fanatik. Iki berarti tetondo akuku iki sik kuat. Paham nggih? Iki. Akuku hamba iki sik kuat. Membenarkan apa yang kulakukan dan menyalahkan apa yang dilakukan orang lain. Loh, proses keadaan zona yang seperti ini Bapak Ibu berlaku pada diri saya. Ngapunten, aku ngomong saya mawon, mboten ngomong wong liya. Sampai kapan ini? Inilah yang kami maksud proses pentingnya mengapa kita dikatakan Muhammad dikatakan oleh Allah pertama di dalam surah Al-Insan ayat 2526 yang mengatakan sungguh-sungguhlah Muhammad kau pagi sampai sore malam kau pergunakan hatimu hanya berkomunikasi lewat zikir padaku. Itu untuk membentuk satu karakter hati tidak menyalahkan Allah sedikit pun apa yang ada di dunia. Paham nggih? Berhubung iki cek proses. Ngaji taek. Gak masuk belas. Percuma. Ketemu waliman ngene iku sing dibahas tentang masalah ngono. Ngerti yo gak budal. Allah, ya wis tak maklumi.
Manakala panjenengan ngalami seperti ini tak maklumi, iku proses panjenengan. Ini kalau tidak kau sertai zikir zuhudmu, apa yang dikatakan Allah tadi, ngapunten, ya sik panggang ngono terus sampean kali kula. Ngunek ketemu pembahasan sing gak cocok nang ati, ya boleh dadi ngono. Nah inilah berlakunya ayat yang mengatakan bahwasanya elek sangka nafsune, apik sangka Gusti, berlaku pada hukum kuwi. Ning syariat sing dibahas elek apik iku fisik. Fisik. Nah, elek teko nafsu. Apik teko Gusti Allah. Dimaklumi, sampean maklumi, Mbak, sampean maklumi. Kita tidak bisa memaklumi tatkala zona hati belum diletakkan Allah musyahadah, titik iku. Si perbedaan. Sehingga mengapa sampai sekarang detik ini mulai zaman Rasulullah sampai detik ini, ngapunten Kang Kadang. Di situ kan setelah Rasulullah ada perpecahan di dalam kubu umat Islam. Ono Bani Abbasiyah, ono Bani wis macam-macam bani-banian niku ya. Ya. Terus yang terkenal kita ada madhab Syafi'i, madhab Maliki, Hanafi, Hambali. Wis takang sampai detik ini muncullah Syiah, muncullah Sunni, muncullah macam-macam. Ora iso dadi manfaat. Kata hadis, perbedaan pendapat itu menjadi rahmat. Tidak bisa. Tatkala hati belum ihsan pada Allah, mboten saged. Karena yang dikedepankan ego. Dengan ego itu akan mengatakan hanya saya yang benar, orang lain salah. Subhanallah. Oke, kalau jenengan si bingung, ayo kita nikmati kebingungan itu. Satu Bapak, untuk menghilangkan la raiba fi, supaya tidak ada satu kemamangan di dalam hati jenengan kali kula. Satu, kembali kepada Al-Insan ayat 25-26. Kita pergunakan terus hati ini berkomunikasi pada Allah. Dengan begitulah nanti akan diletakkan di zona musyahadah, dan disitulah nanti jenengan pasti memakai kalimat setuju. Yes, gimana ya apa? Ya dimaklumi wong takrane sarengat yo ono kuwi. Ya dimaklumi takrane wong hakikat sing ono gunu yo ngono kuwi. Maklum. Karena hati hanya melihat Allahnya saja. Baru di sini tidak ada hati itu bergejolak. Ya. Yes. Nomor 2. Terkait keinginan atau irodah. Keinginan itu memang nafsu, Pak. Nafsu nun faksin artinya diri. Ego, aku. Wah, aku iki memunculkan keinginan. Lah prosesnya munculnya keinginan itu bagaimana? Mohon maaf, ini ngomong proses. Kita kembali kepada sifat irodah, kehendak. Kehendak di dalam hati itu dijadikan oleh hawa nafsu sebagai gesang. Sebagai apa? Sebagai lahan. Memang keinginan dalam diri manusia seluruhnya itu dijadikan hawa nafsu untuk menjadi lapangan yang menciptakan bisu, menciptakan bagaimana keinginan itu jauh dari Allah, Wis prinsipnya nafsu temniku. Lah, seseorang akan muncul satu keinginan tatkala sebelumnya tahu wujudnya keinginan. Contoh iki. Enak-enak kita itu hidup nyaman.
Ada tetangga-tetangga sebelah. Omahe ya padha gedheke kabeh. Wis. Gak duwe keinginan sing muncul aneh-aneh. Wis ayem. Lah kok tangga sebelah iku gawe omah gedhong. Wis. Berhubung iman iku durungno ihsan. Keinginan muncul. Karena melihat, mendekat dan melihat. Mana? Tinggal pertanyaan keinginan itu nanti jadinya bagaimana? Apakah harus salah muncul satu keinginan nafsu dalam diri kita? Enggak. Cuman yang dikatakan ini salah dan tidaknya tergantung keinginan itu duduknya di takholi apa di tajal. Untuk berikut toh. Ya semua manusia ada keinginan. Kira-kira nyun sewu jenengan urip no alas. Ya, ora enek sepeda motor, ora enek kulkas, ora enek macam-macam. Duwe keinginan tuku kulkas? Kok copno nang ndi? Oh, gak ono listrik. Gak punya keinginan tuku mobil ndalane ndi ora eneng. Ngono alas kok. Subhanallah, kata Allah pesan nanggon Nabi Adam, wala taqrabu hadhihi syajarah. Adam, jangan kau dekati pohon itu. Berarti munculnya keinginan setelah Adam mendekati pohon. Anda gak mendekati, itu mah gak muncul keinginan. Bapak Ibu, bukan perkara keinginan itu nafsu yang jelek selamanya juga tidak. Tinggal bagaimana kita meminit keinginan itu bukan keinginan kita sebagai makhluk tapi keinginan Allah. Lah ini tip yang paling bagus. Bagaimana? Lakukanlah proses dulu tahali nuju tajalli. Sehingga keinginan apapun yang ada dalam hati panjenengan setelah mendekati satu keinginan, setelah melihat keinginan itu, akhirnya di situ semuanya disimpulkan keinginanku Allah. Hidup itu, buatan keinginanku. Tondone ya apa nek iku tajali? Tondone ya apa nek keinginan iku keinginane Allah, bukan keinginan kita sebagai makhluk. Tondone bagaimana? Di dalam hatimu sudah nafi, sudah fana, sudah hangus semua apa selain Allah pada saat itu. Nah, proses takhali inilah Pak, untuk menuju tajali yang kami sebut sregepo sira kabeh ing dalem riyadhah lan zikirmu. Paham nggih? Wis ana kuno. Niki tek ngomong tip lo ya. Biar keinginan itu tidak menjadikan keinginan dalam hati seorang manusia, tapi justru sebagai keinginan Allah. Nek dibangsulno sifat irodah itu salah satu sifat wajibnya Allah. Nek irodah keinginan itu dadi sifat wajib Allah, lah lawane irodah iku apa? Keinginan, lawane keinginan iku apa? Gak duwe keingin, lho apa jenenge gak duwe keinginan iku? Apa ya? Ya wis gak duwe keinginan. Berarti bagaimana menciptakan keinginan dalam hatimu itu bukan keinginanmu. Wis ngono. Kalau tanya tip, ya berarti kita kudu riyadhah. Kudu zikir. Terus mriku wis. Ketika saat zikir, ketika saat riyadhah di situ udah lepasan tendensi-tendensi itu. Lepasan walaupun secara awal dikatakan sebagai pembersih.
Sebab tak akan kau diizinkan oleh takmir masjid masuk dalam masjid Baitullah manakala sandalmu masih kau pakai, harus kau lepas. Itu Pak nggih tip cara untuk menghilangkan keinginan. Jangan keinginan itu kau larang, biarkan itu berjalan dalam setiap diri manusia khususnya panjenengan. Cuman yang terpenting bagaimana di situ hati panjenengan muncul tajalli. Mudah muncul tajalli. Tajalli itu menetapkan keakuanku Allah sing duweni yang memiliki satu keinginan. Zikir mang balik. Ada lagi?